Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, kali ini kita kembali lagi ya setelah 2 pekan kita libur dalam segmen Beranda Islami. Dan untuk sore hari ini kita kembali lagi nih bersama dengan Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG untuk menemani kita hingga 1 jam ke depan ya, sampai setengah 6 sore. Dan tema di sore hari ini kalau katanya Kavin sama Alia tuh relate banget Pak Ustadz, kembali bekerja. Iya. Ini setelah libur lebaran ya yang lumayan juga. Yang libur. Iya yang libur bener. Akhirnya ini dengan tema kembali bekerja ini mungkin Pak Ustadz ingin menjelaskan nih terkait tema kita di sore hari ini sebenarnya dalam pandangan Islam itu seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim, mitra sekalian, Mbak Momo. Jadi memang betul saya memilih tema yang barangkali untuk menyemangati teman-teman yang kemarin sudah libur selama beberapa hari. Yang libur. Yang mudik, yang libur. Nah biasanya untuk memulai bekerja bagi yang masih yang sudah bekerja. Kalau yang kuliah ya kembali kuliah itu kadang-kadang masih males-malesan. Iya, betul. Tadi saya kuliah itu ada mahasiswa yang belum nyampe ke Purwokerto. Alasan tiketnya susah lah macam-macam itu. Iya Pak Ustadz. Nah ini menurut saya menjadi penting untuk kita kita sharing untuk supaya semangat bekerja setelah Lebaran ini tidak kendor. Baik. Karena harus kita akui kadang-kadang manusia ini memang ya kalau sudah libur ya hawanya itu untuk memulai kembali bekerja itu agak sulit itu. Iya. Nah oleh karena itu salah satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah memberi perspektif, insight tentang bagaimana kedudukan bekerja dalam agama kita. Nah, tentu bekerja dalam agama kita bukan hanya dimaknai mencari nafkah. Baik. Tetapi itu bagian dari amal soleh. Ya, jadi dalam agama kita itu diajarkan bahwa keselamatan manusia itu diperoleh melalui kegiatan amal perbuatan atau yang istilahnya kita sebut berbudi luhur. Baik. Jadi misalnya sekalian bekerja, mencari nafkah, mencari penghidupan, mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga itu bagian dari amal soleh dalam agama kita. Jadi amal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah secara khusus, bukan hanya zikir, tetapi kegiatan bekerja mencari nafkah itu bagian dari amal soleh yang sangat mulia dalam agama kita. Nah ini kalau dalam kajian sosiologi agama itu, agama yang seperti itu termasuk namanya agama etika. Nah, agama Islam ini termasuk agama yang kita sebut adalah agama etis. Baik. Ada pakar yang menyebutnya dengan monoteisme etis atau agama monoteis tapi yang bersifat etis, yang sangat menekankan pada etika perbuatan. Maka disebut dengan agama etika. Kenapa begitu? Karena agama kita ini mengajarkan bahwa cara seseorang mendekati Tuhan, mendekati Allah, itu adalah dengan berbuat baik atau amal soleh. Jadi bekerja itu bagian dari amal soleh. Itu niat kita. Dan kemudian kita mengabdi kepada Allah dengan tulus. Jadi kita bekerja sehari-hari dari jam 7:30 misalnya sampai jam 4, itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menurut saya perlu kita refresh kembali. Jadi jangan sampai kita bekerja itu lepas dari niat seperti itu. Iya. Kita kutip misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaknya dia mengerjakan perbuatan baik dan hendaknya dalam beribadah kepada Tuhannya dia tidak memperserikatkan Tuhan itu kepada sesuatu apapun juga. Jangan sampai kita bekerja niatnya hanya sekedar mencari duit saja. Baik. Harus dilanjutkan. Mencari duit, kemudian memenuhi kebutuhan itu dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyuruh kita untuk memperhatikan keluarga kita, untuk bertanggung jawab.
Nah itu kalau niatnya begitu, insya Allah sih bekerjanya tidak sia-sia. Baik. Kenapa orang malas bekerja? Karena kadang-kadang orientasinya tidak sampai ke situ, sehingga seolah-olah itu bukan bagian dari keberagaman kita. Kemudian juga di ayat yang lain Allah berfirman bahwa manusia tidaklah memperoleh sesuatu kecuali yang dia usahakan sendiri, dan hasil usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya, kemudian dia akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Nah, bisa kita katakan Mbak Momo bahwa orientasi agama kita itu adalah orientasi kerja. Kerja dalam pengertian amal soleh. Ya. Bukan hanya kerja, hanya mencari nafkah saja. Ya intinya perbuatan yang bernilai baik dan bermanfaat, itulah yang dimaksud dengan bekerja di sini atau beramal di sini. Ini seolah-olah menjadi koreksi, Mbak. Jadi ini kayak perombakan mendasar terhadap orientasi keturunan yang waktu itu ada pada bangsa Arab sebelum Islam datang. Jadi waktu itu orang dinilai bukan berdasarkan prestasinya, tapi adalah keturunannya. Oh, baik. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada. Masih ada. Anaknya siapa tuh? Nah, sekarang kita harus mencoba membangun paradigma bahwa kita ini tergantung apa yang kita kontribusikan. Prestasi kita apa? Kalau keturunan, anaknya siapa, itu namanya prestis. Balungan gede kalau dalam lagu tadi kan. Balungan gede. Iya kan? Baik. Lagu apa tadi judulnya? Aku tutup balungan gede. Nah, orang yang balungannya gede itu biasanya ya tidak semua sih, tergantung. Iya. Ada orang yang karena merasa warisannya sudah banyak. Nah, itu arti lagu tadi ini. Oh, baik. Nah, Mbak mau besok harus lebih menghayati lagunya ini. Kadang nggak tahu arti bahasa Jawa. Iya kan? Balungan gede itu artinya akeh warisan nih. Oh. Jadi seolah-olah arti secara ininya. Iya, artinya ya dari tinggalan orang tua itu sudah cukup. Dimakan 7 keturunan tuh nggak habis. Pewaris ya Pak Ustadz, bukan perintis ya. Iya, punya warisan yang diandalkan dari orang tuanya. Itu namanya balungan gede. Oh, baik. Nah, kalau orang yang balungannya gede mungkin nggak terlalu keras kerjanya, masih bisa makan dalam beberapa generasi. Tapi kalau kehidupan kita ini ya dari bapak ibu kita ya mungkin nggak ada warisan ya. Kita mau mengandalkan apa? Nah, kita harus bekerja keras. Itulah motivasi agama kita. Jadi jangan sampai kita mengandalkan keturunan prestis gitu ya. Itu nggak terlalu dihargai dalam agama kita. Yang penting itu adalah kerjanya, karyanya, kerja kerasnya. Nah, itulah menurut saya. Jadi kita bekerja banting tulang dari pagi sampai sore, kaki jadi kepala jadi kaki misalnya, itu kan ibarat yang lebay barangkali. Tapi itu sudah ada di dalam percakapan kita. Jangan sampai sia-sia karena kita salah niat. Jangan sampai kita mati itu hanya berdasarkan semangat kesukuan atau keturunan tadi. Itu ibaratnya matinya mati jahiliyah. Baik. Nah, oleh karena itu agama kita ini hadir untuk menghapuskan berbagai permusuhan antar suku waktu itu di kalangan bangsa Arab. Karena antar suku itu kan biasanya saling mengandalkan, itu loh keturunan saya, ini bani saya, ini mbah saya dan seterusnya. Tapi sebaliknya Islam mendorong kita pribadi-pribadi yang memeluknya atau muslim ini untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Nah, bertolak dari semangat ini, Bapak-Bapak sekalian, maka umat Islam kemudian berhasil membangun energi yang begitu kuat dalam sejarah. Maka setelah beberapa saat, beberapa mungkin puluhan tahun atau mungkin 1-2 abad setelah Nabi wafat, itu kemudian agama Islam atau umat Islam waktu itu berhasil kayak semacam
punya prestasi yang luar biasa yang disebut dengan, kalau dalam sejarawan itu disebut dengan Arab Explosion atau ledakan Arab waktu itu. Kapan itu? Yaitu ketika bangsa Arab yang awalnya jahiliyah kemudian datang Islam, kemudian mereka yang tadinya nggak begitu dikenal itu kemudian tampil sebagai kekuatan yang luar biasa, dahsyat waktu itu. Bahkan waktu itu bisa mengalahkan Persia dan Bizantium. Kalau sekarang ya mungkin sedang kembali lagi nih. Aduh. Ada perang semacam ini. Nah, jadi sekali lagi mitra sekalian, agama kita itu adalah agama etika. Artinya Islam secara prinsip itu berbeda dengan beberapa agama lainnya. Agama lain yang seperti apa yang berbeda itu? Agama yang lebih mementingkan upacara suci. Kebanyakan upacara. Nah, makanya jangan kebanyakan upacara kita. Ini negara kita ini juga banyak upacara ini. Nah, agama kita ini sebenarnya tidak terlalu banyak upacara itu. Ya, paling Idul Fitri kemarin upacara kan, hari raya. Iya, hari rayanya itu hanya 2 yang resmi sebenarnya, Idul Fitri, Idul Adha. Yang lain-lain itu sebenarnya hanya tradisi saja. Ya. Nah, jadi keselamatan kita itu diperoleh bukan dengan kebanyakan upacara, ya, tapi harus melalui prestasi, melalui amal soleh bahasa agama kita itu. Nah, biasanya kalau yang agama-agama primitif zaman dulu yang banyak upacaranya, sesajinya macam-macam, itu biasanya dikaitkan dengan tokoh-tokoh masa lalu. Baik tokoh yang benar-benar ada dalam sejarah maupun yang dongengan saja. Ada tuh begitu tuh. Hanya karena keyakinan saja. Mitos lah bahasa kita. Nah, Islam, kalaupun ada upacara seperti sholat atau bahasa kita sembahyang kalau orang Jawa itu, sembahyangnya dimanapun bisa kan? Iya. Ya kemarin yang mudik itu kan ya di rest area bisa. Di masjid bisa. Bahkan di Tanah Lapang juga bisa. Ya. Jadi kalau yang tadi, yang upacara-upacara tertentu itu biasanya hanya tempatnya tertentu saja. Nah, kalau agama kita ini dimanapun itu bisa sholat. Yang penting bersih tempatnya. Nah, ada juga agama yang biasanya kita sebut agama-agama budaya itu biasanya mengajarkan bahwa keselamatan seseorang itu tergantung pada seberapa lengkap dia mampu menyajikan sesaji yang disenangi oleh para dewa, kira-kira begitu. Nah, dulu juga seperti itu, sebelum Islam datang itu, orang Arab waktu itu seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin dalam sejarah itu mungkin Mbak Momo pernah dengar ya, ada seorang dulunya non-muslim yang namanya Umar bin Khattab yang kemudian menjadi sahabat terkemuka, sahabat Nabi. Itu dulu waktu sebelum masuk Islam itu pernah menyajikan makanan kepada berhala. Kemudian dia mengharapkan terkabulnya suatu keinginan. Nah, kalau bahasa kita sekarang sesaji. Tapi setelah masuk Islam dia itu kayak mentertawakan dirinya, Pak. Kayak geli gitu. Karena makanan yang disajikan itu kemudian malah dimakan sendiri. Nah, ini semua kemudian istilahnya menjadi pelajaran buat kita. Jadi apakah agama kita seperti itu? Tidak. Agama kita tidak mengenal sesaji. Kalaupun ada korban yang besok nanti Idul Adha ya sebentar lagi, itu bukan untuk Tuhan, tapi Idul Korban atau Idul Adha itu besok setelah disembelih itu dibagi-bagi, ya kan, bukan untuk Tuhan. Ya. Iya. Jadi nggak usah dilarung. Jadi cukup dibagi-bagi kepada tetangga kita ya, kalau kita berkorban. Itu contoh Mbak betapa semangat seperti ini harusnya membuat kita dalam bekerja, termasuk bekerja mencari nafkah itu tidak boleh kendor, harus tetap semangat. Ya kendornya jangan lama-lama gitu ya. Libur lama-lama juga bosen ya Mbak. Iya betul. Iya nggak? Mau ngapain di rumah tidur di rumah, scrolling medsos itu juga membosankan ya. Mending kita kembali bekerja secara semangat ya, dengan semangat 45.
Semoga kita juga berprestasi. Jadi kejarlah prestasi, bukan prestis. Prestis itu gengsi. Jadi kejar prestasi, jangan gengsi. Nah, meskipun kemarin kelihatannya waktu Lebaran, waktu mudik itu ada yang menampakkan gengsi terkait dengan aksesoris, terkait dengan kendaraan, betul, terkait dengan saling memamerkan. Yaitu ekses dari ya tentu itu tentu ada yang begitu, tapi kita perlu luruskan bahwa yang penting itu prestasi bukan gengsi. Prestasi bukan prestis. Itulah yang senantiasa harus kita kejar dalam hidup ini. Tentu bukan kemudian prestasi itu semata-mata hasil usaha kita, tapi juga atas ridho dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak pengantar dari saya. Baik, Mitra Lovers, tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz terkait mengenai tema kita di sore hari ini. Dan untuk kalian yang ingin bertanya seputar tema tentang sore hari ini, kalian boleh untuk bergabung melalui WhatsApp online kami di 0813-2615-1049 atau di line telepon kami 621-621. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami ya untuk sore hari ini dengan tema kembali bekerja. Nah Pak Ustadz, saya ingin bertanya, sebenarnya kalau kita bekerja itu apakah ada hubungannya keterkaitannya dengan rasa syukur itu sendiri Pak Ustadz? Iya, tentu saja bisa kita kaitkan. Misalnya bekerja itu kan sebenarnya mengupayakan semaksimal mungkin segala daya yang kita miliki kan. Iya. Keterampilan itu kan sesuatu yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah kan. Baik. Dengan pendidikan ya kan. Nah dengan ilmu yang sudah kita dapat tentu makna syukur itu adalah menggunakan ilmu itu di jalan Allah tentu saja untuk kemanfaatan. Itulah bentuk syukur kita. Jadi syukur itu bukan sekedar alhamdulillah secara lisan saja, secara hati saja tidak, tapi juga harus mendayagunakan apa yang kita dapat dari Allah sesuai dengan peruntukannya. Tapi tentu saja ya mungkin ada orang yang bekerjanya menggunakan otot ya, lebih banyak tenaga. Fisik, berarti kan dia syukur dalam pengertian karena dia memanfaatkan kesehatannya kan untuk bekerja, bermanfaat buat keluarga dan seterusnya. Tapi yang penting itu ketika kita bekerja jangan dipisahkan dengan orientasi kita terhadap Allah. Bahwa itu bagian dari perintah Allah. Pasti Allah memerintahkan hal yang baik. Ketika kita dapat nafkah, dapat penghasilan kan digunakan untuk kebutuhan diri dan keluarga. Daripada menjadi peminta-minta. Nah, kira-kira begitu. Baik. Jadi kalau ada orang yang secara fisik sehat, secara ilmu ada, tapi kalau dia minta-minta, itu ibaratnya kita sebut dia tidak bersyukur. Begitu kira-kira. Jadi sangat terkait dengan syukur tadi itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Nah silakan Pak Ustadz untuk baik kita lanjutkan ya. Jadi mitra sekalian Mbak Momo, jadi memang sekali lagi saya ulangi bahwa dalam agama kita ini hal yang terpenting itu adalah amal, bekerja, bukan mikir tok. Jadi agama Islam itu bukan agama mikir-mikir doang, enggak, bukan hanya merenung saja, tapi juga harus bertindak. Jadi sekali lagi boleh kita simpulkan bahwa yang terpenting dari manusia itu adalah apa yang dikerjakannya, bukan anaknya siapa. Jadi manusia itu adalah apa yang dikerjakan. Manusia itu adalah kerjanya, amalnya. Maka bisa kita pelajari misalnya di Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yajzahul jazaa'al awfa wa inna ila rabbikal muntaha. Mari kita lihat terjemahannya. Apakah tidak pernah disampaikan kepada mereka berita atau pelajaran dari lembaran-lembaran suci Nabi Musa dan ajaran-ajaran Ibrahim yang selalu setia, bahwa seseorang yang menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain, dan bahwa manusia tidak mendapat apa-apa kecuali yang dikerjakan sendiri, dan apa yang diusahakannya itu akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan dibalas dengan balasan yang setimpal, dan semuanya itu memang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mitra sekalian, dari ayat ini bisa kita tangkap betapa
sangat sentral dalam agama kita, kedudukan bekerja yang kemudian bisa kita lihat dari sejauh mana orang itu beramal, bekerja sesuai dengan ya intinya kemampuannya, sehingga kemudian kalau ada filosof itu namanya Descartes, dia punya moto begini, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Mungkin pernah dengar Mbak Momo ya? Iya. Jadi ini moto dari filosof namanya Descartes, dia mengatakan aku berpikir maka aku ada. Jadi seolah eksistensi manusia itu dilihat dari pikirannya. Maka seorang muslim, tentu itu tidak salah ya, tetapi itu kurang sempurna. Orang muslim itu bukan aku berpikir maka aku ada, tapi aku beramal, aku bekerja waktu aku ada. Atau aku bekerja maka aku ada. Labora ergo sum. Nah, jadi bukan cogito, tapi labora. Labora itu labor, maka puru itu disebut dengan labor. Ya. Jadi ini sangat jelas. Jadi kita ini tentu kerja ini bukan untuk Allah ya, tapi untuk manusia, untuk kita, keluarga dan seterusnya. Memang niatnya lillahi ta'ala, tapi bukan manfaat kerja kita dalam bentuk penghasilan untuk Allah, bukan, tapi untuk kebutuhan manusia. Tapi orientasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu lillahi ta'ala itu ketika mengatakan kita bekerja lillahi ta'ala, itu bukan pekerjaan kita untuk Allah, bukan, tapi didasari semangat keikhlasan dan ketulusan. Maka orang yang ikhlas, Mbak, tulus, biasanya kerjanya itu semangat, salah satu cirinya. Di samping niatnya memang benar, hanya untuk Allah, kemudian prosesnya dia bekerja dengan baik, semangat, dan kalau ada hasilnya digunakan untuk di jalan Allah, tidak untuk melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Itulah ikhlas. Tapi sebenarnya manfaat kerja itu ya untuk manusia sendiri, atau kita, keluarga, dan seterusnya. Maka bisa kita simak juga di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Surat 41 ayat 46. Barang siapa berbuat baik, maka dia sendiri yang akan menuai kebaikan itu, dan barang siapa berbuat jahat, maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya, dan tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Jadi mitra sekalian, sekali lagi mari di awal-awal masuk kerja ini mungkin sudah 1 pekan ya Mbak ya? Iya, lumayan. Sekitar 1 pekan. Sekitar 1 pekan. Mau online, mau offline. Kita harus semangat dalam bekerja itu. Karena memang dengan semangat bekerja inilah kemudian kita akan menghidupkan, ya bahasa kita mungkin masyarakat roda ekonomi. Iya. Coba kalau orang nggak punya semangat, apa yang terjadi dengan ekonomi kita itu? Orang nggak bisa ngasih ke orang tuanya, nggak bisa ngasih angpau, nggak bisa ngasih sedekah, gitu, ya kan? Iya. Nah, kemarin kita sudah melakukan ritual tahunan yang disebut dengan mudik. Ya, ketika kita bisa ya dapat bonus, dapat THR, dapat itu kemudian kita berbagi, itu kan luar biasa. Iya. Karena orang bekerja, maka kemudian ketika Lebaran ada kayaknya ada panggilan yang sulit untuk kita abaikan kan, yaitu yang namanya mudik Lebaran. Nah, tapi jangan lupa itu terjadi kalau kita semangat bekerja seperti ini. Nanti tahun depan setelah kita, ya meskipun tidak harus banyak lah ya, tapi ya minimal adalah yang ditabung misalnya begitu. Dan kita nggak eman-eman ya, jalan-jalan. Ya. Dengan jalan-jalan kan jadi ekonominya hidup kan Pak? Iya. Penjual-penjual makanan jadi laku, iya kan? Hotel-hotel jadi ada yang nginep, ya kan? Betul. Ya, meskipun kadang-kadang, tapi juga boros juga karena macet. Iya, Pak Ustadz. Ya, tapi ya kita ambil hikmahnya lah. Kita nggak bisa mengukur kesuksesan mudik itu hanya dari segi efisiensi dan efektivitas, tapi bagaimana kemudian menghidupkan ekonomi masyarakat itu juga penting menurut saya. Iya. Yang penting jangan kemudian berlebihan. Kita belanja, kita macam-macam lah ya sesuai dengan kemampuan.
Yang penting niatnya berbagi kebahagiaan itu juga luar biasa. Tapi jangan lupa itu semua karena kita bekerja dengan giat, sehingga kemudian kita bisa mudik dan berbagi dengan keluarga. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra Lovers jangan kemana-mana ya, tetap stay tune dalam segmen Beranda Islami. Kita kembali lagi di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Pak Ustadz, ini ada yang bergabung bertanya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana supaya kita tetap ikhlas untuk mengerjakan kewajiban yang sebenarnya itu adalah kewajiban saudara, tapi karena kondisi harus saya yang memenuhi kewajiban itu? Apa ada doa khusus biar hati tetap ikhlas, dan apakah boleh mengharapkan balasan dunia saat berbuat baik? Atau apakah harapan tadi mengurangi keikhlasan? Makasih Pak Ustadz, NN Purwokerto. Sebenarnya belum terlalu jelas ya, tapi kalau itu kewajiban keluarga misalnya, kalau kewajiban keluarga mungkin kita tidak hanya sendiri ya barangkali ya. Ya perlu, menurut saya perlu dibagi ya. Misalnya saya belum tahu persis apa maksudnya, tapi kalau misalnya merawat orang tua, ya tentu itu kewajiban bersama. Tapi kalau kemudian barangkali ada anak yang kayaknya malah rebutan emoh. Rebutan emoh. Maksudnya dia nggak mau maksudnya. Oh iya. Oke, saling melempar maksudnya. Oh baik. Nah tentu ya kalau kemudian kita menjadi orang yang pingin paling banyak beramal atau mungkin kepada orang tua, ya itu luar biasa itu. Ya itulah apa yang akan kita dapat dari Allah, pahala dan balasan macam-macam itu ya sesuai dengan yang kita niatkan, dan mungkin kita lebih besar barangkali asal dengan niat yang tulus tadi. Tapi kalau ditanya ini pekerjaan orang, tanggung jawab orang, kemudian ya berarti tugas Anda itu lebih ke membantu. Itu berarti manfaat yang luar biasa. Meskipun itu bukan tugas kewajiban Anda barangkali, tapi Anda menolong. Ya saya pikir kalau memang Anda niatnya transaksional ya bilang saja bahwa saya nggak punya waktu, tapi kalau Anda mau begitu, saya mau bekerja boleh, nggak apa-apa begitu. Dibayar maksudnya. Tapi ketika dibayar apakah kemudian tidak ikhlas? Nah, ya kalau itu memang tanggung jawab yang membutuhkan sebuah waktu, pekerjaan, keterampilan, itu kan butuh effort kan? Iya. Ya itu boleh ditransaksikan dalam pengertian kita niat bekerja, mencari upah itu boleh. Kalau memang itu sebuah pekerjaan yang itu bukan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab sosial kita, tapi lebih ke dalam pengertian itu memang kita niatnya bekerja, nggak masalah itu. Ya mungkin si orang tersebut atau anaknya mungkin dia nggak punya waktu, tapi dia mempekerjaan kita barangkali, ya nggak apa-apa. Itu niatnya kita cari upah, nggak apa-apa itu. Apakah itu tidak ikhlas? Ingat, ikhlas itu bukan masalah dibayar atau tidak dibayar. iya. Kan itu sebuah jasa kan? Iya. Ya. Karena itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga dan seterusnya. Boleh kita bekerja kemudian niat mencari upah dari tugas itu. Karena tidak dijelaskan kan tugasnya seperti apa. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kemudian kalau Anda dalam pengertian rela tidak dibayar, ya itu adalah ibadah buat Anda dalam pengertian sebuah pertolongan yang luar biasa dari Anda, dan itu bernilai ibadah tentu saja. Tapi ketika kita bekerja diberi upah juga tetap bernilai ibadah, asal niatnya kita karena Allah. Jadi jangan kemudian karena dibayar kemudian itu tidak dapat pahala, tetap dapat pahala itu. Jadi nggak masalah kalau kemudian itu memang membutuhkan semacam penghargaan atas waktu kita. Jadi awal, kalau memang itu bukan tanggung jawab kita loh, tapi kita melihat oh dia itu butuh tuh, maka saya menawarkan. Nah, saya yang handle tapi tolong, nah kayak gitu, nggak masalah, transaksi. Jangan kemudian karena kita nggak enak malah gerundel, itu malah menurut saya kurang bagus. Ternyata konteksnya hutang Pak Ustadz. Maksudnya apa? Masalah hutang, jadi hutang saudaranya dia yang ngelunasin. Karena saudaranya itu lagi dalam keadaan tidak mampu. Oh itu ya ibadah dalam pengertian amal Anda sendiri, dalam pengertian menolong saudaranya. Ya. Kalau memang seperti itu ya
Terus gimana maksudnya tadi? Kan berarti kan Anda ini amalnya berarti kan membantu saudara itu namanya. Ya itu luar biasa. Yang dimaksud ikhlas itu gimana? Dia kan nanya apa ada doa khusus nih biar hati itu tetap ikhlas dan apakah boleh mengharapkan balasan dunia ketika kita udah membantu seperti itu atau itu mengurangi nilai keikhlasan kita. Nah, kalau itu niatnya ngutangi, kan dia harus bayar utang tuh. Iya. Nah, kita ngutangi. Terus tergantung niat Anda apa? Niat ngutangi itu niat kasih. Itu aja. Kalau niat ngutangi ya kita berhak nagih. Tapi itu berarti tidak ikhlas. Jadi tolong kata ikhlas ini dipahami, jangan kemudian dikacaukan dengan gratis, bukan. Ya. Ikhlas itu urusan kita kepada Allah, bahwa kita niat ngutangi itu amal baik bukan, Mbak? Baik kan? Ikhlas gak? Ikhlas karena Allah kita membantu, itu ikhlas namanya. Tapi kan itu niatnya kita ngutangi, berarti dia bayar utang ke kita. Harus. Iya, kalau memang transaksi dari awal ngutang. Tapi kalau niatnya memberi, dan Anda memang benar-benar niatnya beri, tidak ngutangi, ya sudah, jangan ditagih. Oh, baik. Nah, tapi bukan berarti kalau kita ngutangi, kemudian kita minta dia bayar, itu namanya tidak ikhlas. Bukan. Persoalannya bukan di situ. Tapi kalau ditanya doa khusus, ya menurut saya sih, saya agak lupa ya. Tapi intinya, ya Anda doa saja, ya Allah semoga saya menjadi orang yang ikhlas. Itu aja, pakai bahasa Anda saja. Karena kalau dalam surat Al-Bayyinah itu kita disuruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa dan seterusnya. Jadi sekali lagi memang ikhlas ini juga butuh latihan. Tapi paling tidak indikatornya 3 tadi ya, Mbak. Kita melakukan sesuatu itu niatnya untuk siapa? Karena siapa? Lillahi ta'ala kan? Mencari ridho Allah dan seterusnya. Meskipun kita bekerja mencari duit, tapi tetap ikhlas kalau niatnya ke sana. Yang kedua, prosesnya. Ketika kita bekerja, misalnya kuliah, belajar, bekerja, dan seterusnya, kita bekerja, belajar dengan sebaik-baiknya. Jadi bawahan, jadi apalah, jabatan apa. Kita kerjakan secara profesional, sungguh-sungguh, gembira, tidak mengeluh. Nah, itu ikhlas juga, itu prosesnya. Nah, yang ketiga hasilnya. Hasilnya itu artinya ketika kita bekerja kan dapat penghasilan nih. Iya. Ketika kita belajar dapat ilmu, dapat ijazah. Kemudian kita gunakan di jalan Allah. Itulah ikhlas. Jadi jangan dipahami perbuatan ikhlas kalau tidak dibayar. Jangan. Kalau kita jadi pengurus masjid nih. Iya. Kan memang biasanya kalau jadi pengurus masjid kan kerja sosial kan, tidak dibayar itu. Sudah tidak dibayar, kemudian kita jadi pengurus yang asal-asalan, itu namanya tidak ikhlas meskipun tidak dibayar. Oh. Karena bekerjanya tidak serius jadi pengurus masjidnya. Asal-asalan. Menggerutu misalnya. Grundel ya, Pak. Ya, begitulah barangkali. Ya tentu yang lebih penting itu, ya tentu boleh kita selalu memohon kepada Allah agar diberi hati yang ikhlas, mukhlisin ya. Kemudian tentu saja harus latihan. Caranya adalah selalu mengingat tujuan kita. Untuk apa sih kita berperilaku seperti ini? Entah itu memberi, entah itu menolong, itu untuk apa? Ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi bukan berarti kalau kita menolong nih, misalnya nolong orang di jalan tuh. Kemudian orang itu ngasih ke kita sebagai sebuah ungkapan terima kasih. Bukan berarti itu tidak ikhlas kalau kita nerima duit itu. Apalagi kalau kita butuh. Cuma dalam pergaulan sehari-hari kita sudah kadung kan. Misalnya dia ngasih kok. Enggak, saya ikhlas kok. Iya, kayak gitu. Itu adalah pemahaman yang salah menurut saya. Itu rela namanya. Rela tidak dibayar itu. Oh, iya. Apakah kalau kemudian yang menolong kita kasih uang itu dia nggak dapat pahala? Karena nggak ikhlas. Kan salah itu. Iya. Itu kan bentuk terima kasih saja. Bahwa dia menolong kita pasti ikhlas dong. Semoga lah ya. Itu urusan dia kepada Allah. Begitu kira-kira. Cukup? Iya. Ya. Untuk Mbak NN ya yang ada di Purwokerto, semoga terjawab dari jawaban Pak Ustadz yang tadi sudah menjelaskan ya terkait mengenai keikhlasan tadi. Indikatornya itu ada 3 ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz untuk obrolan kita di sore hari ini. Baik, mitra sekalian, Mbak Momo, untuk memperkuat kembali apa yang sudah kita sampaikan, kita bahas
Jadi sekali lagi agama kita sangat menekankan kita untuk berupaya sekuat tenaga, tidak tergantung kepada orang lain, tapi betul-betul mandiri, bekerja, berprestasi. Sehingga nanti ketika kita sudah selesai hidup di dunia ini, kemudian kita masuk surga itu juga karena memang prestasi kita, amal kita. Tentu ya bukan berarti kita menyombongkan amal kita, tapi memang juga ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk motivasi bahwa orang masuk neraka, masuk surga itu tergantung dianya sendiri. Baik. Maka dalam agama kita tidak ada dikenal istilah, kalau dalam bahasa Jawa itu suwargo nunut, neraka katut, itu enggak ada. Iya. Nah, paham nggak Mbak Momo? Itu artinya ke surga numpang, ke neraka ikut. Gitu. Oh iya. Suwargo nunut, neraka katut. Oke. Jadi, wah ini Mbak Momo harus belajar bahasa Jawa ini. Jadi penyiar di Banyumas nih. Jadi sekali lagi terjemahnya kira-kira begini. Orang masuk surga itu adalah usahanya sendiri, bukan karena orang lain, ya, bukan karena amal orang. Tentu kalau dalam pengertian doa itu iya, tapi kita sholat kan masing-masing. Iya betul. Jangan kemudian saya nggak usah sholat lah, itu sudah disolatkan. Enggak dong. Enggak, tergantung kita sholat sendiri, sendiri kan, puasa sendiri kan. Betul. Kalau utang puasa ya utang, bayar sendiri, kira-kira begitu. Sekali lagi itu maksudnya, bukan berarti kita menyombongkan diri, bukan, tapi untuk tanggung jawab maksudnya. Jadi orang masuk surga itu ya karena ulahnya sendiri, karena usahanya sendiri. Dan orang masuk neraka juga karena ulahnya, kesalahannya sendiri. Tidak pernah terbawa oleh siapapun sedemikian rupa. Sehingga memang ada ilustrasi begini, Mbak. Jadi kita itu nanti di hari kiamat, kita itu berbondong-bondong menuju pengadilan Allah. Nah, itu kemudian ada semacam, kalau bahasa gampangnya spanduk itu. Bunyinya itu gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan ila akhirih. Ini panjang ini ayatnya ini. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Jadi kesimpulannya, kita memang makhluk sosial, Mbak, tapi pada dasarnya kita itu makhluk individu loh, Mbak. Kita lahir sendiri ya. Iya. Kita sekarang bekerja bermasyarakat, tapi nanti kembali kepada Allah itu sendiri-sendiri. Mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri gitu. Kita lahir sebagai pribadi kan, kita lahir dari perut ibu sebagai pribadi, tetapi kemudian kita dituntut untuk tampil sebaik-baiknya dalam hidup ini, termasuk dalam bekerja ini. Dan semua perbuatan baik itu selalu bersifat sosial biasanya kan, ya kan? Kita kan kalau bekerja beramal kan yang positif, yang bagus itu yang sosial, bukan hanya individual. Betul. Berbuat baik itu adalah berbuat baik dalam konteks sosial. Oleh karena itu kemudian kita menjadi makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang harus memikirkan sesama manusia, saudara dan teman dan seterusnya. Sehingga kemudian dilambangkan dalam sholat itu, Mbak, kalau kita selesai sholat kan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan, tengok kiri. Itu maknanya apa, Mbak? Itu peringatan dari Allah, seolah-olah begini. Kalau kamu memang sudah sembahyang, sudah sholat, sudah mengingatku, kata Allah, maka sekarang coba buktikan bahwa kamu mempunyai itikat baik pada sesama manusia. Sehingga tengok kanan, tengok kiri. Itu karena banyak orang memerlukan pertolongan. Nah, ini kan menarik ajaran agama kita ini. Kadang-kadang kita ngajinya nggak sampai ini. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita lelah untuk selalu menambahkan pemahaman kita, menjaga pemahaman kita. Jadi sekali lagi, kita kemudian memang jadi makhluk sosial dalam hidup ini. Tapi nanti ketika kita mati, kita memasuki alam yang lain, kita menjadi kembali ke makhluk pribadi, Mbak. Seluruh perbuatan kita itu ya hanya kita sendiri yang menanggung, baik atau buruk. Oleh karena itu,
Allah berfirman dalam Al-Quran, peringatan kepada kita, waspadalah kamu terhadap hari yang dimana waktu itu tidak ada transaksi lagi, tidak ada jual beli. Yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat atau bahasa lainnya intersesi. Jadi sekali lagi ini peringatan buat kita bahwa kita nanti akan mempertanggungjawabkan pada hari akhir nanti sendiri-sendiri di hadapan Allah. Oleh karena itu, meskipun kita punya orang tua sebagai anak ya, kita harus tanggung jawab. Kita akan lepas dari orang tua kita dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Baik. Apalagi kita yang sudah dewasa, sudah menjadi orang tua, tentu ya kita harus juga mengajarkan seperti itu kepada anak-anak kita. Jadi mitra lovers sekalian, Mbak Momo, itulah barangkali apa yang bisa saya sampaikan untuk menyemangati kita semua kembali bekerja dengan semangat membara dalam konteks keagamaan kita, bahwa bekerja meskipun kelihatannya aktivitas dunia mencari nafkah, mencari duit untuk memenuhi kebutuhan, tapi itu bagian dari amal soleh kita sebagai seorang muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali untuk penjelasan Pak Ustadz ya, begitu runut nih tentang bekerja ya setelah kita libur, tapi jangan sampai kendor untuk semangat bekerjanya ya. Dan pastikan juga untuk luruskan niat. Nah, Mitra Lovers, untuk segmen Beranda Islami, buat kalian yang takut ketinggalan dengan tema sebelumnya, kalian juga bisa untuk kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Zaizu. Di situ semuanya lengkap ya untuk tema Beranda Islami yang sebelumnya. Dan untuk hari ini terima kasih sekali lagi untuk atensinya dalam segmen Beranda Islami. Kita kembali lagi setelah tembang yang berikut ini.